Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wargi daring dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Ilahi Rabbi wargi kita dapat kembali bersama melanjutkan silaturahim dan juga thalabul ilmi kita di Hikmah Fajar di 101,5 dari FM Bandung yang asik wargi dahlia. Semoga salat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiinnya dan juga umatnya hingga nanti zaman wargi. Semoga kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wargi dahlia, di Sayyidil Ayam Jumat penuh berkah ini sudah kembali bersama dengan Kang Ustaz Andi Abdurrahman yang insya Allah akan menemani segala aktivitas wargi dahlia hingga nanti menjelang pukul 5 pagi wargi dahlia. Di hari Jumat materi tentang tafsir Al-Quran, tajwid ada. Itu bujeng negara materi nama. Jadi kita langsung kita bertemu dengan beliau wargi dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyib Kang Andi, toyib. Alhamdulillah atuh Kang Wowo. Toyib, toyib. Pangdedel doati al-mukarram Syekh Wowo. Oke, sareng wargi dahlia simkuring alhamdulillah toyib. Aina kumaha samulihna ya al-mukarram kumaha toyib. Alhamdulillah. Toyib. Strike lock. Masya Allah. Aduh kumaha wargi dahlia temuanna toyib. Toyib. Kegerelerengan kan itu. Aduh. Mugia wargi dahlia sadayana Kang Wowo oge aya dina rahmat, kesehatan oge kadedehnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di hari Jumat ini atuh Pak Ustaz, apa itu Pak Ustaz tenang hari Jumat materinya Al-Qur'an tentang apa cenah Kang? Baik, insyaallah Kang Wowo kita akan di hari Jumat ini membahas surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelumnya kami mohon Kang Wowo kepada wargi-wargi dahlia untuk membaca Al-Kahfi sasarengan 10 ayat tuh dinten ayeuna ke urang pedar apa hikmah, apa keutamaan dari membaca Al-Kahfi terutama di hari di malam Jumat gitu. Assalamualaikum. Balik ke mana? Quran atau ayat? Hilang kamu. Silakan warga dahlia dibawa Al-Qur'annya, disiapkan langsung saja dibuka surat Al-Kahfi ayat pertama sampai 10 ya Kang ya. Insyaallah betul Kang Bo. Baik, mangga tuh mengersa dan warga dahlia langsung saja kami tunggu pertanyaan wargi di pagi ini. Mangga dikirimkan saja baik lewat WhatsApp, Telegram, SMS ke 0811 222 1015 dan juga wargi dahlia silakan juga nanti live Facebook dan FM sudah kembali bersama dengan wargi. Mangga langsung saya tulis pertanyaan wargi dahlia di kolom komentar di live Facebook dan live Pak Ustaz menyapa wargi, membimbing semua membacakan surat Al-Kahfi dan insya Allah nanti kita jawab satu persatu ya Kang ya pertanyaan masuk ke seluruh media sosial kita. Mana Pak Ustaz dipersilakan. Baik, hatur nuhun Kang Wowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa afdalul hidayah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, yang telah menciptakan diri kita dalam bentuk yang paling sempurna penciptaannya. Segala puji bagi Allah yang telah melembutkan hati kita sehingga kita bisa bersilaturahim, bisa patepung rawung paamprok sorak di Jomantara wargi dahlia dalam acara yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu Hikmah Fajar di 101,5 Dahlia FM Bandung. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita memiliki sifat qanaah, memiliki sifat tawadu yang dibungkus dengan sifat ketakwaan kepada Allah, yang memiliki pengertian kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah, taat dalam perintah Allah, sehingga kita bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, dan kita pun taat untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga saja wargi dahlia kita semua digolongkan oleh Allah termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua wargi dahlia termasuk ke dalam umatnya yang taat, patuh, setia terhadap ajarannya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Tayyib wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami senantiasa berdoa yang terbaik untuk wargi dahlia. Semoga wargi dahlia dimanapun wargi berada sehat walafiat sekeluarga. Bagi wargi-wargi yang tengah sakit, terbaring lemah di atas ranjangnya, di tempat tidurnya, atau yang sedang dirawat di rumah sakit, kami doakan semoga diberikan kesabaran, ketabahan, ya, dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diganti dengan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan penderitaan. Semoga wargi dahlia yang sudah berkeluarga, semoga keluarganya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan bagi wargi yang belum mendapatkan jodoh, belum berumah tangga, mudah-mudahan saja Allah segera mengkabulkan, memudahkan bagi wargi-wargi untuk mendapatkan jodoh, membangun rumah tangga yang insya Allah Allah siapkan jodoh yang terbaik, yang soleh atau yang solehah, yang bisa membawa bahtera rumah tangga bahagia dunia dan akhirat.
Bagi wargi-wargi sebagai rezekinya dilimpah ruahkan dan diberkahkan oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah, karirnya diberikan kesuksesan oleh Allah, harapan, keinginan dan cita-cita wargi dahlia pun semoga dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan keridhaan dari Allah Rabbul Alamin. Dan tentunya bagi wargi-wargi yang belum mendapatkan pekerjaan, ya, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segera diberikan pekerjaan yang baik oleh Allah, baik di mata Allah, baik di mata agama, baik untuk kehidupan kita, sehingga bahagia, selamat dunia dan akhirat. Dengan kata lain, dengan diberikannya pekerjaan oleh Allah menjadikan salah satu cara dan jembatan bagi kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan wargi dahlia mudah-mudahan saleh dan salehah, sehat walafiat. Bagi wargi-wargi yang belum mendapatkan keturunan, tentunya sudah berumah tangga lama tapi belum mendapatkan keturunan, semoga Allah segera memberikan amanah berupa anak keturunan yang saleh dan salehah. Allah berikan kemudahan, tidak ada yang mustahil menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di acara Hikmah Fajar ini yang senantiasa menyajikan syiar-syiar keagamaan berdasarkan Quran dan Sunnah, mudah-mudahan saja doa kita semua wargi dahlia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga mengingatkan untuk wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah, di bulan Maret seperti biasa wargi dahlia kami mengajak untuk bisa hadir bersilaturahim di acara pengajian bulanan, ya, pengajian bulanan Radio Dahlia FM Bandung di Ahad pertama yang insya Allah jatuh pada tanggal 6 Maret 2022. Kita melaksanakan pengajiannya seperti biasa di tempat rutin kita, di Masjid Nurul Huda di Jalan Kiliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Kami pun mengajak bagi wargi-wargi yang memiliki kesempatan, waktu dan sehat walafiat, semoga Allah mudahkan. Yuk kita sama-sama ngalet ngengkei ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pinang, datang untuk bersilaturahim di Masjid Nurul Huda. Kita bisa bersilaturahim sambil kita menimba ilmu agama, kumpul dengan orang-orang soleh dan solehah. Semoga Allah berikan taufik, hidayah kepada kita serta kesehatan agar kita bisa silaturahim tepat pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Taib wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, seperti kita ketahui bersama wargi bahwa di setiap hari Jumat kita akan membahas Al-Quran. Maka untuk Jumat sekarang kita akan membaca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 saja. Kemudian setelah itu kita bongkar, ya, kita kaji bersama-sama apa keutamaan-keutamaan dari surat Al-Kahfi ini. Sehingga kalau kita sudah mengetahui keutamaan surat Al-Kahfi, jadi ada dorongan wargi dahlia, ghirah, kesemangatan untuk membaca Al-Kahfi. Dan terutama kita akan terus menggali, mengkaji apa sih kandungan dari surat Al-Kahfi itu sendiri. Taib wargi dahlia, silakan bagi wargi-wargi yang memiliki Al-Quran, sok buka Al-Qurannya surat ke 18, juz ke 15, surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Tayyib, silakan wargi, atau misalkan buka di handphone masing-masing, dibuka Al-Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 juz ke-15 ayat 1 sampai 10. Taib, kita mulai saja wargi dahlia.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kabarat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi jinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruja am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, alhamdulillah warga dahlia, kita selesai membaca Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Usahakan warga dahlia kita memohon kepada Allah agar minimal kita hafal 1 sampai 10 ayat Al-Kahfi minimal. Ya idealnya tentunya kita hafal 110 ayat warga dahlia. Minimalnya 1 sampai 10 ayat. Idealnya 110 ayat. Nah, ya. Ini surat Al-Kahfi warga dahlia, surat ke-18, juz ke-15, ya, surat ke-18. 110 ayat dan termasuk ke dalam surat Makkiyah. Kan karena ada surat Madaniyah, ada surat Makkiyah. Kalau Madaniyah itu surat yang diturunkan oleh Allah di kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau misalkan Makkiyah berarti Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu surat di kota Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah surat Al-Kahfi ini diturunkan oleh Allah di surat di kota Mekah sehingga disebut sebagai surat Makkiyah. Nah, thayyib warga dahlia, sebelum kita mengupas apa isi dari Al-Kahfi itu warga dahlia, saya akan sampaikan dulu keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Kahfi, terutama di hari atau di malam Jumat. Nah, ya, di hari atau di malam Jumat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan cahaya bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat akan diberikan cahaya antara wajah yang membacanya dengan
Baitul Atiq. Baitul Atiq itu adalah Ka'bah. Dari Ad-Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara suratal kahfi lailatal jum'ah, adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa, kata Nabi, yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, pada hari Jumat, di sini Lailatam itu malam Jumat warga dia, maka dia di sini adalah orang yang membaca Al-Kahfi, akan disinari oleh Allah cahaya antara dia dengan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadis ini sahih. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahihul Jami' nomor 6471. Nah, sekarang wargi Dahlia sudah tahu ya bahwa barang siapa yang membaca Al-Kahfi itu wargi Dahlia, maka akan diberikan cahaya wajahnya antara dia yang membaca Al-Kahfi dengan Ka'bah atau Baitul Atiq. Ini mengandung makna bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran, terutama Al-Kahfi di malam Jumat, rutin dia membacanya, maka Allah berikan kemudahan untuk bertemu kita dengan Baitul Atiq. Apa? Ke kota Makkah, bisa melaksanakan ibadah di hadapan Ka'bah. Nikmat warga Dahlia ya. Ini adalah sebuah apa? Sebuah keistimewaan. Ini adalah sebuah keutamaan. Biasa wargi-wargi Dahlia misalkan malam Jumat sok ngaos surat Yasin, tamihan ku ayeuna ku ieu surat Al-Kahfi. Da teu panjang wargi Dahlia. Yasin 83 ayat, tamihkeun we ku Al-Kahfi. Aduh cenah Pak Ani meneh panjang gitu loh. Panjang Pak, 110 ayat loh. Baik, nanti ada solusinya ya. Pokoknya sekarang mah simak dulu aja wargi Dahlia apa keutamaan membaca Al-Kahfi. Kalau kita sudah tahu keutamaan Al-Kahfi, semoga Allah berikan taufik kepada kita agar apa? Kita mau membacanya, bukan hanya sekedar tahu, mendengar saja ya. Baik. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Kahfi adalah kata Nabi, terhindar dari fitnah Dajjal. Nah, keutamaan surat Al-Kahfi ini terletak di 10 ayat terakhir. 10 ayat terakhir. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi akan terhindar dari fitnah Dajjal. Berikut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayati min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang membaca 10 pertama ayat di surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Sini ada dua pendapat wargi Dahlia. Ada yang mengatakan 1 sampai 10 itu di awal surat, ada yang di akhir surat. Nah, dalam hadis ini dari Abu Darda, hadis riwayat Ibnu Hibban, bahwa barang siapa yang membaca 10 ayat pertama, 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dirinya, melindungi dirinya dari fitnah Dajjal wargi Dahlia. Yang tadi kita bacakan dah ponok 1 sampai 10 ayat saja. Ya, tayyib. Kemudian yang namanya Dajjal kan kita sudah jelaskan wargi Dahlia bahwa ini adalah fitnah yang terbesar yang bisa memutarbalikkan fakta. Sekarang sudah mulai ya. Nah, sekarang sudah terasa wargi Dahlia. Ini mana yang benar, mana yang salah ya. Ini salah satu pengaruh dari Dajjal.
Maka dengan sering kita membaca Al-Kahfi ini wargi dahlia, oleh Allah diberikan titik terang. Oh, kamu harus begini, kamu begini, kamu begitu. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sok awaskan surat Al-Kahfi. Insya Allah lah wargi dahlia, kalau kita misalkan sering baca, sering, insya Allah hafal. Minimalnya 10 ayat, minimalnya wargi dahlia. Nah, selain yang tadi dua itu, diberikan cahaya wajahnya antara dia dengan Baitul Atiq. Kemudian yang kedua, terbebas dari fitnah Dajjal. Dan yang ketiga adalah kata Nabi, diampuni dosa orang yang membaca Al-Kahfi dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang. Dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang. Dengan kata lain, orang yang membaca Al-Kahfi itu wargi dahlia di hari Jumat akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang. Berangkat dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Kahfi pada hari Jumat, akan dibentangkan baginya cahaya dari bawah telapak kaki sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat, dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara 2 Jum'ah. Tah eta wargi dahlia. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Pasti semuanya ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sok kaos. Karena di dalam Al-Quran itu wargi dahlia, setiap hurufnya dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Bayangkan saja 110 ayat dalam surat Al-Kahfi, berapa ribu huruf yang dirangkai dalam Al-Quran membuat sebuah kalimat dan sebuah kata-kata dan menjadi sebuah firman Allah dalam Al-Quran. Ya. Tadi aja kita wargi dahlia bersama-sama membaca Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Masya Allah, berapa pahala yang Allah berikan kepada kita membaca tadi Al-Kahfi. Ini akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ya Rabbana, bersyukur kepada Allah ya bagi wargi-wargi yang istiqamah untuk mendawamkan membaca surat Al-Kahfi. Bahkan seorang alim ulama mengatakan, sebelum kita meninggal memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan petunjuk dan kemudahan. Minimal kita hafal surat Al-Kahfi, hafal surat Al-Mulk. Nah, nanti insyaallah di pengajian ibu-ibu, bapak-bapak wargi, insyaallah di hari Ahad tanggal 6 Maret 2022, insyaallah Hikmah Fajar Dahlia FM ya beserta wargi-wargi berkumpul di Masjid Nurul Huda Jalan Keliningan 29 Bandung. Kita akan bersama-sama nanti setiap pertemuan kita membaca surat Al-Mulk. Hanya 30 ayat. Mudah-mudahan saja menjadi wasilah wargi ya. Menjadi wasilah nih, karena cita-cita kami wargi dahlia, cita-cita saya, cita-cita Kang Wowo, cita-cita di Hikmah Fajar Dahlia FM menginginkan kita tuh bukan berkumpul hanya sekedar kumpul-kumpul di dunia saja. Saya cari bagaimana nih caranya agar kita bisa berkumpul, dikumpulkan oleh Allah dalam suatu tempat yang penuh dengan kebarokahan, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan keridhaan Allah, yaitu masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dengan membaca Al-Mulk, apa keutamaannya? Ya nanti saja. Ya di hari Ahad tanggal 6 kita akan guar naon cenah manfaat keutamaan dari surat Al-Mulk, apalagi kalau kita sudah hafal Al-Mulk. Thayyib wargi dahlia. Yang keempat, membaca Al-Kahfi adalah pengingat hari kiamat. Pengingat hari kiamat itu disampaikan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-47. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barijatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ya. Dan ingatlah kata Allah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun di antara mereka. Ini mengingatkan kepada kita, hati-hati deh nanti terjadi hari kiamat. Karena antara Dajjal dengan kiamat besar itu tidak akan terlalu jauh warga dahlia. Maka dengan membaca Al-Kahfi mengingatkan kita kepada kejadian yang maha dahsyat yang namanya membaca terjadinya kiamat warga dahlia. Ketika kita membaca Al-Kahfi timbul, oh nanti ada kiamat, kejadian yang sangat menggemparkan. Maka tidak ada perlindungan yang lebih baik kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kala warga dahlia dalam merenung saya berpikir ya Allah dan berdoa ya. Ya Allah jangan sampai deh ngalamin kiamat beneran warga dahlia. Kenapa? Ngeri yang luar biasa. Bahkan ada yang hamil ngobrol di dinya, anu nyusuan putaran diculkeun budakna, nauzubillah. Jangan sampai deh makhluk yang paling hina itu adalah makhluk yang bisa menyaksikan bagaimana terjadinya hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka dengan membaca Al-Kahfi ini menjadi pengingat adanya hari kiamat supaya apa? Kehidupan kita terarah. Sehingga kita memiliki prinsip hidup. Nah, ini awas. Wargi Dahlia Hikmah Fajar Dahlia FEBA harus punya prinsip ketika membaca Al-Kahfi terus mengingatkan kita terhadap hari kiamat. Kita harus punya prinsip. Apa prinsipnya? Prinsipnya tiada lain, jangan sampai kita tunggul di raut catang di rumpak. Itu prinsipnya. Itu bahasa Sangsakerta warga Dahlia. Tunggul di raut catang di rumpak, jangan sampai deh. Apa artinya tunggul di raut catang di rumpak itu warga Dahlia? Artinya selalu tanpa kontrol kehidupan kita, los saja, haram embat, korupsi makan, zina nikmati, mabok hayo tiap hari. Berarti tunggul di raut catang di rumpak. Perasaannya tidak akan ada apa? Pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada akhirat sesudah dunia, ada kehidupan setelah kematian. Maka dengan mengingatkan ini nih, mengingatkan. Apa artinya ini? Ini adalah sebuah ghirah, kesemangatan bagi kita, termasuk informasi dari Allah kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus mendawamkan surat Al-Kahfi ini. Minimalnya bagi Dahlia 1 sampai 10 ayat, hafal deh ayat pertama. Makanya kan dari 110 ayat itu panjang warga Dahlia, apalagi kalau yang mulai membacanya panjang. Kita bagi saja deh warga Dahlia. 110 dibagi ke dalam 5 waktu membaca surat. Pertama, masuk malam Jumat tuh, berarti hari apa? Waktu apa? Waktu maghrib. Antara maghrib dengan isya, awas warga Dahlia teh minimal 10 ayat atau 20 ayat. Ya nuhun langkung ti 20. Taruh aja deh 25 ayat. 25 ayat antara maghrib dan isya. Nanti setelah isya tambah lagi 25 ayat, jadi 50. Nanti subuh 25 ayat, jadi berapa? Seperti 75 warga Dahlia. Nanti sesudah itu salat duha warga Dahlia teh, salat duha tambah lagi 25, jadi berapa? Jadi 100. Tinggal 10 ayat lagi, tempelkan embohna kena salat duha. 110 ayat selesai membaca Al-Kahfi. Itu caranya warga Dahlia. Dan yang kedua, sebentar lagi kan Ramadan warga Dahlia. Insya Allah kita harus punya target. Target apa? Membaca Al-Quran, minimalnya hafalan Al-Quran. Insya Allah warga Dahlia Hikmah Fajar nanti diberikan target minimalnya 10 ayat pertama Al-Kahfi warga Dahlia
sudah hafal. Minimal deh 1 sampai 10 Al-Kahfi harus hafal. Sampai begitu beres Ramadan, insya Allah masuk Lebaran, kita sudah hafal apa? Al-Kahfi. Idealnya 110 ayat, minimalnya 1 sampai 10 ayat. Itu wargi dahlia keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Dan semoga saja di hari Jumat depan kita akan membahas apa kandungan isi dari surat Al-Kahfi itu sendiri. Wallahu a'lam. Hatur nuhun Kang Andi, tausiah sudah disampaikan. Alhamdulillah banyak juga warga yang sudah bergabung bersama media sosial kita di pagi nih Kang Andi di WA seueur mangersa ieu di Facebook oge. Murudul Allah. Coba kita bahas satu persatu warga dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tararoyib Pak Ustadz, alhamdulillah dari Jogja hadir live streaming. Allah. Terima kasih banyak tausiahnya tentang Al-Kahfi. Salam saja buat seluruh warga dahlia, tararoyib semuanya dari wajah Rianti Wijaya menuju di Yogyakarta. Kata salam Kang Sri Sultan. Assalamualaikum dari Nenek Bayu Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib terakhir nama makna surat Al-Kahfi teh dicatat ku nenek cenah atuh tausiahna sami-sami Nenek Bayu ya. Tayyib Pak Ustadz, ini ada teh gelis di Water Blue oge alhamdulillah moga orang mah langkung istiqomah deui Kang. Amin. Tos sawana teh Al-Kahfi teh naon sih? Nah, ke orang luar insyaallah teh Bayu insyaallah. Insyaallah ya Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, Kang Wo tararoyib alhamdulillah. Tayyib. Ini juga ketemu dengan sebentar Kang dari Mbak Tur, terima kasih banyak. Perempuan yang sedang berhalangan, bolehkah membaca Al-Quran bukan dari baca dari Al-Quran ya, tapi aplikasi yang ada di handphone saudara. Baik. Tidak, saudara Pak Ustadz. Tayyib untuk Mbak Tur ya. Mudah-mudahan sehat walafiat, ada dalam rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayyib, wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pendapat ulama ada yang memakruhkan, ada yang tidak bolehkan. Jadi sebagian pendapat ulama bahwa orang wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran walaupun hanya menggunakan aplikasi handphone, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah ayat-ayat suci, firman Allah Qadir Rabbul Jalil. Sementara kita dalam keadaan tidak berwudu, artinya dalam keadaan memiliki hadas, maka tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran walaupun hanya dalam aplikasi handphone, baca saja, itu tidak boleh. Itu dilarang oleh para alim ulama, bahkan sebagian mengatakan haram. Itu haram pendapat para pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'iyah, tidak boleh. Kecuali kalau kita membacakan doa-doa, silahkan, seperti misalkan mau ke pasar, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata, itu boleh. Atau misalkan bersin haji, alhamdulillah, thayyib, boleh. Atau rawas, subhanallah, thayyib, ningali nu indah, masya Allah, tenanaon warga dahlia. Kalau dalam arti doa mah sifatnya umum atau universal. Wallahu a'lam. Hatur nuhun Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun olaranana teu acan teh geus. Abdi Pak Ustad pamri ngaos Al-Kahfi pertama 10 ayat dilangkungkeun ke 10 tara sadayana cenah, jadi 10 ayat Kang atos. Oh tadi baru terus diwalan. Oh terus diwalan eta hatur nuhun. Tayyib. Tak kitu tadinya carana teh bilih diberebetkeun 110 ayat. Kaget. Tapi upami tos biasa mah Kang Wawa paling 110 ayat itu ya setengah jam lah dengan tartil. Tartil upami sangat tartil sekali. Sapu-saputi dieja alif lam dan gitu. Sabarlah. Ayo dari Waterbed Hilir, alhamdulillah teh Anda ka mana wae teh mugia sehat rakyatnya. Alhamdulillah teh aya pertarasan hatur nuhun tausiahna tentang Al-Kahfi cenah. Tayyib teh haji nuhun. Taraye Pak Ustad mugia syariat sadayana tayyib buat temuannya. Aduh temuan teh titing mugia tos damang ya mah hajinya. Amin. Tapi ngenep di Antos. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni di Palasari oge tos mancep. Oh, di pasar Palasari. Kumaha urang pasar Palasari ya tararoyib. Aduh.
Masih reang gitu. Tadi Ancol kayak gitu. Alhamdulillah di Ancol, di Pasar Dago, di Cicadas, Kosambi, pokoknya mah tararoye be semuanya untuk Dahlia FM lah. Nuhun wargi Dahlia. Pidoana posan mugia usaha teh dilancarkeun sareng tur barokah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah posan mugia manfaat kana dunia akhirat. Amin. Amin ya Allah. Abi masuk di haus Al-Kahfi teh ba'da maghrib tesawiyas-wiyas sana posan ya sareng Ibu Eti Sumiati hatur nuhun. Thayyib untuk Ibu Eti Sumiati, semoga sehat walafiat, ada dalam rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi sudah disampaikan Kang Wowo ya, bahwa ada 2 hadis Nabi. Yang pertama dibaca boleh itu di hari Jumat. Kalau yang namanya hari bisa siang bisa malam. Ada juga yang mengatakan dibacanya pada malam hari. Jadi kalau malam hari kan pada maghrib sudah termasuk ke dalam awal malam. Maka boleh kita membaca Al-Kahfi mulai dari maghrib sampai siang, waktunya sangat panjang. Jadi dipersilahkan. Tafadhal. Wallahu a'lam. Hatur nuhun Kang. Assalamualaikum teh minah di Cangkola. Waalaikumsalam. Sambil pak-pak Pak Ustaz hatur nuhun tausiahna. Tayyib teh. Assalamualaikum dari Kang Ajat di pada resep oge. Kang Wo tararoyib cenah. Cik atuh saeunan Kang Wo atuh sik rada kreatif aya Kang Wo teh. Kumaha gitu maksudna mun aya nu neangan jodoh cenah dicatat. Kang Ajat aya wah. Pada resep cenah. Kritik dan sarana kuat ketoyib Toyib kisar Kang Ajat jika nama kuat kagis leneng. Oh diantos di Nurul Huda atau Kang Ajat ya asal di atas Kang Ajat di Nurul Huda ngobrol sareng Kang Wowo. Cik kurang ya sing ganteng sing kasep ya Kang ya semangat tuh semangat mun tiasa mah ngejejeber jeung Gatot Kaca. Baik kemana Kang Ajat? Pangaosan. Alhamdulillah. Ini bongkah oke Bu Haji Damang ti Banteng. Kecil alhamdulillah. Toyib Bu Haji toyib bongkah. Bu Dede oke ti Bojong Mas oge alhamdulillah toyib Pak Ustaz tos tongkap abi ngiringan Al-Kahfian. Toyib Bu Haji alhamdulillah. Kang Andi endot aduh nuju panteng oge Pak Ustaz atuh nuhun salah bagus di Cimahi cenah teh kita lihat sadayana. Alhamdulillah saya bisa dengerin Pak Ustaz aya teh Kang Ajat aya Kang Andi endot aya alhamdulillah. Andi endot. Baik Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga langkung istiqomah. Salam baktos ke daya warga Dahlia. Sehat teras. Siap-siap membacakan Al-Kahfi dari Ibu Ipah mohon atur nuhun Pak Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustaz, alhamdulillah 10 ayat Al-Kahfi diamalkeun unggal dinten kanton nambihan salajengna cenah di Imam Haji Ginanti Majalahai. Oh, alhamdulillah thayyib. Ini mah 10 ayat ya Bu Haji hafal, kantun sakedik deui 100 ayat deui. Dicicil Pak Haji. Dicicil ta akhir Ramadan terus kena hafal insyaallah ke target ya. Insyaallah. Amin. Nin Atit dari MGR oge alhamdulillah mancu Pak Ustaz tararoyib bade naros. Mohon. Tazikir beres ba'da salat fardu kang ditutup doana supados jejeg 100 kedah baca naon yang 33 kang tahmid tahlil takbir. Betul. Apa nih yang 101 lagi saudara? Thayyib untuk Ibu Entit ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga ada dalam rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada kita, janganlah sampai kalian meninggalkan zikir sesudah salat walaupun dalam keadaan berjalan. Dalam arti mun ribu-ribu teuing bade syafar, sudah salat langsung reg-reg ngajelang bila ka kantun kereta sareng bus, walaupun rusuh tetap harus baca itu. Apa? Tasbih, tahmid, takbir. Tasbih itu subhanallah 33 kali, tahmid itu adalah alhamdulillah 33 kali, takbir itu Allahu akbar 33 kali. Berarti kan 99 tuh Kang Woya. Nah, jangkepkeun jadi 100 aosna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta awasan dibuntit ya. Wallahu a'lam. Hatur nuhun Kang Adi. Teh Mas Aminah di Majalahai thayyib Pak Ustaz hatur nuhun. Ya Syekh di Cicalengka oge hadir. Syekh Suryadi Al-Manawi ya Allah. Thayyib Pak Ustaz.
Assalamualaikum, Kang Ade Supriyadi, Pak Ustadz di Jalan Sukamenak oge tos hadir. Alhamdulillah. Sadayana sarehat. Amin. Urang jantenkeun kebiasaan positif ngaos al-kahfi. Subhanallah. Masyaallah. Tayyib. Nuhun Kang Ade. Umi Fahri Pitaloka hatur nuhun Umi. Terus juga ada Mama Abi, terima kasih banyak. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ketemu dengan teh aja nih di Sari. Oke, alhamdulillah. Tararoy Pak Ustadz tiasa mancok di miliaran ilmu. Alhamdulillah. Insyaallah muntajatna sareng al-kahfi nama insyaallah diaoskeun. Amin ya rabbal alamin. Ibu Cicin Quraisin, alhamdulillah hatur nuhun tausiahna Pak Ustadz. Terus juga ini ketemu dengan Kang Imam Maulana Palihan Solokan Jeruk hadir. Soljer. Aduh. Mana ka ditu nya Kang Andi? Mohon ka ditu sekanan ka abdi. Eta untuk Bojonggol. Sedang deui anya enak. Eta lah eta we. Hilap daerah. Aduh, masyaallah. Teh Puspa juga assalamualaikum dari Mandala Jati. Amin Pak Ustadz. Iringan doanya buat seluruh warga Daya juga. Moga dikabulkan al-kahfina oge tiasa urang jalankeun bersama-sama. Amin. Insyaallah. Mama Haji Lilim di Nata Beautiful. Alhamdulillah Haji sehat. Alhamdulillah. Langkung istiqomah oge Kang Ani hatur nuhun bimbinganana. Amin. Amin. Terus juga Teh Lili Siti Juangsi di Waterbed. Aduh. Wetan ya di Salaman 16 dongkap. Amin. Alhamdulillah diusahakeun Kang Ani kumaha oge kondisina. Insyaallah malam Jumaah maos al-kahfi. Alhamdulillah ba'da salat maghrib. Oh, alabat ya Kang ya. Kalabat. Maka Kang Teh Haja Lilis Juangsih di Waterbed. Iya. Betul ya. Waterbed, mudah-mudahan sehat walafiat, ada dalam rahmat kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Warga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tadi disampaikan oleh Teh Haja Lilis itu memang benar. Kita diusahakan dalam kondisi dan situasi apapun kita harus bisa bisa istiqomah dalam membaca al-kahfi, terutama di malam Jumat. Ulah karena neta para ragu wae malam Jumat teh Kang Bobo ya, tapi yang lebih penting ini pahalanya yang jelas gitu Kang Bobo ya. Bagi wargi-wargi yang aduh meni asa teu aya kesempatannya kanggo ka Mekah tah aos surat al-kahfi akan didekatkan wajah kita, diberikan cahaya kita dengan Baitul Atiq. Ka'bah itu dekat. Berarti kan insya Allah mudah-mudahan saja Allah berikan kemudahan bagi kita untuk segera melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ke kota Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Siapa tahu, kita tidak tahu, itu mah rahasia Allah. Sok sekarang mendawamkeun. Makanya kan ada mengatakan sok dengan membaca al-kahfi semoga Allah berikan kemudahan yang ada dalam al-kahfi Allah berikan kepada kita, termasuk hal-hal yang akan mencelakakan kita oleh Allah akan dilindungi. Gitu warga Dahlia ya, insya Allah Allah berikan kemudahan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teh Aida oge ti Jabal Halu rongga Pak Ustad. Toyib temaras kieu sana Kang Andi tiasa teu urang teh ngaos al-kahfi di malam-malam nu sanes teh kada malam Jumaah wae, malam Senin, malam Rebo cenah teh sawios. Toyib untuk Teh Aidah di Jabal Halu. Sehat walafiat sekeluarga, ada dalam rahmat kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah, dalam membaca Al-Quran tidak ada larangan waktu, silahkan saja ya membaca surat apa ya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq atau surat yang lain silahkan saja. Tetapi apabila kita ingin mendapatkan keutamaannya warga Dahlia, mendapatkan keutamaannya yang lebih afdal sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik membaca Al-Kahfinya di malam atau di hari Jumat. Itu saja. Kalau yang malam-malam lain, silahkan kita dalam membaca Al-Quran nggak ada hanca, baca Al-Quran setiap malam. One day, one juz. Satu hari, satu juz misalnya. Atau hanya ya mungkin satu lembar lah baca, tapi setiap hari silakan. Tapi ada penghususan untuk kita di malam Jumat, selain membaca surat Yasin seumpamanya, maka bacalah surat Al-Kahfi. Kalau sudah baca Al-Kahfi, besoknya misalnya warga Dahlia
mau membaca surat Waqiah, tafadhol. Besoknya lagi mau membaca surat Ar-Rahman atau nabi surat Al-Mulk, mangga. Tapi di sisi lain Kang Wowo, kita harus punya hanca biar naon fardu kalaku sunat kalampah. Wallahu a'lam. Hatur nuhun Kang Andi. Assalamualaikum Thayyib teh endes di bumi harapan oge alhamdulillah Pak Ustad. Ya Abi Thayyib. atos ngaos Al-Kahfi ulah malam Jumaah. Abi tamat abi mah alhamdulillah dicicil. Di Istiqomah pisan Nes ya. Kang Agus Tona dari Cicalengka Kecamatan Australia. Aduh dibalik. Abi nama Ibak. Sombong. Sombong. Nama Ibak. Meni diumumkan laporan heula. Al-Kahfi Rabbunal Kahfi sanes ku eta astagfirullah sanes eta wargi Kang Agus Tona Al-Kahfi Rabbunal Kahfi sanes Al-Kahfi eta mah atuh eta mah naon lirik lagu Asep aduna Ari Ayi kadegera ya dicagor ku halus sanes sorry Dahlia itu mah hanya syair-syair lagu ya. Ini surat Al-Kahfi beda deui original ya. Jadi bisa membedakan tuh antara mana syair mana Al-Quran Al-Quran. Aya we mah tetunuh Thayyib. Assalamualaikum. Aduh alhamdulillah Pak Haji Cecep di Masjid Darussalam Majalahai Kang Andi. Oh gitu. Cecep nuhun Pak Ustad ira waktu nausia soalnya di Darussalam Majalahai di antos ku abi gitu Pak. Aduh Masya Allah. Alhamdulillah ya orang Majalahai Darussalam. Jangan diisin abdi keterangan katili belangna. Thayyib kanggo Pak Cecep di Masjid Darussalam di alun-alun Majalayanya. Kanggo Pak Haji Nana Montana apa nama sareng emak. Mudah-mudahan insyaallah ada waktu, ada jadwal nanti disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Reza. Insyaallah biasa silaturahim sareng jamaah-jamaah di Masjid Darussalam. Insyaallah kepami aya diangkan mah kru dah lihat kadar itu orang naon ngaos di Darussalam insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Hafiz Ustaz Anyar. Thayyib Pak Ustad. Alhamdulillah. Sakedik Pak Ustad walaupun masih kirang sae bacaanana, kirang sae hukum tajwidna, dikeureuh sakedik oge. Baik, ini teh dari Mama Mama Hafiz. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, ada dalam rahmat kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, ada sebuah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bagi orang yang membaca Al-Qur'annya terbata-bata, berarti mungkin tiba baradug ya, tiba baradug. Pahalanya dua. Mendapatkan pahala dua. Satu, pahala membaca Al-Qur'annya. Dua, pahala untuk apa? Kesemangatan membaca Al-Qur'annya. Berarti pahalanya double loh wargi Dahlia. Sementara orang yang membaca Al-Qur'annya ngeberebet, lancar tajwidnya, makhraj hurufnya, mana huruf ain, mana huruf alif, mana huruf kha, mana huruf ha, bisa membedakan, itu akan dikumpulkan di hari kiamat dengan para malaikatul muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berpayah-payah, berleha-leha untuk membaca Al-Qur'an. Abdi mah hareup tiasa ngaos Al-Qur'an teh tos wae cenah abdi mah moal ngaos. Nah, itu teh jangan supaya seperti itu, karena yang terbata-bata pun diburuhanana double ku Allah. Insyaallah Mama Hafiz pun semakin belajar dan bisa lancar, berarti pahalanya luar biasa yang Allah berikan. Wallahu a'lam. Atur nuhun Kang Andi, teh neng teh geuningan bade miyos Kang Andi. Ka mana itu? Bade ka Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Paparin kasalamatan. Amin. Teh Kokom oge nuju ka Banten. Ibu Rianti ka Jogja. Terus Ibu Hajah teh neng ka Jogja. Urang ka Buah Batu we Jogjana. Jogja Sunda. Jogja Sunda. Aduh, mudah-mudahan di saralamat kanggonya sadayana dengan perjalanan safar aidin rahmat Allah kabarokan Allah sehat tiasa kampol deui sareng kula waridina kayaan sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Ranca ekek RCKC doa bagi Thayyib Pak Ustad. Alhamdulillah.
ngartos namanya kandungan Al-Qur'an bagi aku istiqomah. Hatur nuhun jangan coba sawang sunah baji. Aduh, thayyib. Untuk Ibu Hajah Iyom di RCKC sehat walafiat sekeluarga, ada dalam rahmat kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah Ibu Hajah Iyom di RCKC itulah keutamaan dari surat Al-Kahfi. Semoga Allah berikan kemudahan kepada Ibu Hajah dan keluarga dan warga Dahlia semuanya untuk bisa mendawamkan, mengamalkannya, atau mungkin insya Allah bisa hafal Ibu Hajah. Oh, thayyib pisan atau luar biasa, minimalnya 10 ayat dulu deh. Tapi insya Allah Ibu Hajah mah terus apalnya pasti ditalar Al-Kahfi. Alhamdulillah, semoga diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini ada Masya Al-Fakir hadir Pak Ustadz. Oh gitu? Alhamdulillah. Oh, di atas iya. masih tanggal 6 ya. Iya Mas, ditunggu Mas. Mas. Mas Broto. Mas Broto nanti ngobrol Mas. Ada Mas Broto nanti datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tararoyib, alhamdulillah. Mohon Ibu mah teu acan apal Al-Kahfi tapi alhamdulillah sakedik-sakedik dikeureuh Pak Ustadz. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bu Haja nani dari soreang hatur nuhun Bu Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin oge abi atos Pak Ustadz. Atos naon Ibu? Oh ngaos Al-Kahfi. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah tinggal kedik deui ieu teh hancana. Alhamdulillah Bu Eti Setiati hatur nuhun. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dari Majelis Al Hidayah di Mekarluyu sareng Mamah Eti nyungkeun pidoana kangge abahna nuju tereros. Di mana? Al Hidayah Mekarluyu sonde mana Mekarluyu kang ade cenah Bu Eti Rosmiati hatur nuhun. Mudah-mudahan Ibu Eti anu judur sing sehat walafiat, parian kakiatan kesabaran diangkat panyawatna digantos ku kadawan sampura moga Allah rabbul alamin. Allahumma sfi, Allahumma sfi, Allahumma sfi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warga Dahlia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersama setelah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di subuh ini. Dan memang waktu subuhnya memang terus maju ya Kang Adi. Betul sekali. Subuh hari ini ternyata jam 4:39 lah kita lihat. Alhamdulillah sudah selesai kita semua. Semoga warga Dahlia juga sudah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah bersama keluarga dan juga kaum muslimah di masjid terdekat dari tempat tinggal warga Dahlia. Amin. Insyaallah. Punten pisan buat warga Dahlia yang sudah masuk di pagi ini mengirimkan pertanyaan, kritik, saran baik lewat Facebook Live, terus juga ada di WA kita juga. Da acan kaoskeun Pak punten pisan warga Dahlia. Insyaallah besok kita lanjut kembali warga Dahlia untuk kembali membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di pagi ini. Dan juga warga Dahlia masih ada sedikit waktu Kang Ani. Batu bimbing kita semua di Jumat penuh berkah ini. Mugia saja salah satu doa kita, cita-cita kita yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala Kang Ani. Amin. Baik Kang Wowo, warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah, sejenak kita menundukkan hati dan kepala. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah di hari yang baik ini ya. Semoga Allah jadikan hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari kemarin. Amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Dan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan ibadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dah. Rabbi a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min azabin fin nari wa adzabin fil qabr. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kepada ibu dan ayah kami ya Rabbal alamin. Di pagi hari ini memasuki hari yang baik ini ya Allah, jadikanlah kepada kami hari yang lebih baik untuk kami, untuk sebuah ketaatan kepadamu. Condongkanlah hati kami ini kepada hidayah dan aturanmu yang baik ya Rabbal alamin. Terima amal ibadah kami ya Allah, jauhkan dari kami godaan-godaan syaitan, pekerjaan-pekerjaan maksiat dan pekerjaan yang sia-sia.
dan jadikanlah kami semua wargi Dahlia di sini ya Allah menjadi hamba-hambamu yang taat, istiqomah dalam kebaikan, selamat fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Buat ibunya teh malah oge di aya bejek buah batu Kang Ustad. Ibu Un Maimunah mugi enggal damang. Amin insyaallah. Urang dadal doa ibu Un mudah-mudahan sehat wal afiat, diangkat panyawat dan digentos ku kadamang nu sampurna muga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana sa'dih bil ba'sya isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabb. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Warga Dahlia, Kang Ani punten pisan, sudah waktunya kita berpisah juga warga Dahlia di kesempatan Hikmah Fajar edisi ke-31.287,7. Ada lupa lebih itu. Ya Ada kan kita pamit undur dulu warga Dahlia. Baik, warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu wargi kebersamaan kita ya di Hikmah Fajar di 101,5 Dahlia FM Bandung. Terima kasih atas segala perhatian wargi, atensinya, salamnya, pertanyaannya, silaturahimnya. Semoga semua ini dicatat oleh Allah menjadi amal baik dan amal soleh. InsyaAllah kita selalu beriktibar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Tetap semangat, hidup mulia, mati syahid. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.